kekuatan Nusantara bersama-sama melalui inovasi dan kreativitas kita. Transformasi digital telah menjadi fenomena yang mengubah landscape bisnis dan kehidupan masyarakat secara global, termasuk di Indonesia. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari cara kita bekerja, belajar, belanja, hingga interaksi. Dalam 10 tahun pemerintahan Joko Widodo, berbagai upaya transformasi digital diambil untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang kian kompleks. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi telah mengalami percepatan yang signifikan, terutama di wilayah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Presiden Joko Widodo menilai proyeksi ekonomi digital Indonesia akan tumbuh 4 kali lipat pada tahun 2030, yakni mencapai 360 miliar dolar. Pembayaran digital juga diperkirakan tumbuh 2,5 kali lipat pada tahun 2030, mencapai 760 miliar dolar. Itu berarti akan menyumbang sekitar 12% peningkatan PDB nasional pada tahun 2030 dan berkontribusi hampir 40% terhadap total pertumbuhan ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara. Di tengah perlambatan ekonomi dunia, di tengah ketidakpastian ekonomi dunia, kita harus mampu memanfaatkan semua instrumen, memanfaatkan semua peluang untuk bisa terus tumbuh. Saya sudah berulang kali menyampaikan soal potensi peluang digital Indonesia ke depan. Ekonomi digital akan tumbuh 4 kali lipat di tahun 2030, mencapai 210 sampai 360 billion US dollar, atau kalau dirupiahkan bisa di angka 5.800 triliun rupiah. Pembayaran digital juga akan tumbuh 2,5 kali lipat di tahun 2030. Mencapai 760 billion US dollar, atau kalau dirupiahkan 12.300 triliun rupiah, sebuah angka yang sangat besar sekali. Dan juga kita didukung oleh puncak bonus demografi di tahun 2030, yaitu 68% berusia produktif, termasuk di dalamnya Gen Y, Gen Z, dan Gen Alpha. Upaya percepatan transformasi digital di era Jokowi mendapat pengakuan dari World Digital Competitiveness Ranking. Pasalnya, Indonesia berhasil meraih posisi ke-45 dunia pada peringkat daya saing digital, naik 6 peringkat setelah sebelumnya berada pada peringkat ke-51 pada tahun 2022. Indonesia menunjukkan kemajuan pesat di ekosistem dan keuangan digital. Ini tercermin dari peningkatan World Digital Competitiveness. Di tahun 2019 kita masih di nomor 56 dan menjadi peringkat ke-45 di tahun 2023. Jadi naik 11 tingkat. Dan jumlah startup kita di peringkat ke-6 secara global, bahkan kita lebih tinggi daripada Jerman, Pak. Jadi kita di ASEAN nomor 1. Singapura di peringkat ke-11. Kita juga memiliki 15 unicorn dan 2 dekakorn yang sudah global adalah GoTo. Dia beroperasi di Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, India, dan Tiongkok. Dalam 5 tahun terakhir, IMD menilai peringkat Indonesia terus naik hingga 11 peringkat. Pada 2019 dan 2020, Indonesia ada di posisi ke-56 dan kini naik ke posisi 45 dunia. Selain itu, daya saing digital Indonesia lebih unggul dibandingkan sejumlah negara Asia lain seperti India di peringkat 49, Filipina di peringkat 59, dan Mongolia di peringkat ke-63.
Saat ini Indonesia menduduki peringkat ke-6 dunia dengan jumlah startup terbesar yaitu 2.646 startup dengan rincian 15 unicorn dan 2 decacorn. Ini menunjukkan Indonesia siap menjadi pemain utama di era artificial intelligence. Dalam 10 tahun terakhir, transformasi digital tidak hanya melibatkan sektor bisnis besar, tetapi juga UMKM. Dengan 65 juta pelaku UMKM yang masuk ke dalam ekosistem digital, pertumbuhan ekonomi digital dan pembayaran digital di Indonesia kian meningkat. Dalam 5 tahun terakhir, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto atau PDB meningkat dari 57,8% menjadi 60,5%. Selain itu, UMKM juga turut berkontribusi dalam menyerap 119,6 juta atau 96,92% dari total tenaga kerja di unit usaha di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, sebanyak 27 juta pelaku UMKM telah masuk ke dalam ekosistem digital pada tahun 2023. Jumlah ini masih kurang 3 juta pelaku UMKM dari target 30 juta pelaku UMKM pada tahun 2024. Sementara total omset dari keseluruhan pelaku UMKM yang go digital mencapai 500 hingga 600 triliun rupiah.